Scoală și ceartă duhul neputinței. Depărtează de la el toată durerea și... Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Orin di film Bagusku. Kali ini kita akan membahas salah satu film horor yang berjudul The Crucifixion. Film ini diangkat dari kisah nyata dengan latar belakang sebuah desa kecil bernama Tanaku di Rumania pada tahun 2004. The Crucifixion menceritakan perjalanan seorang wartawan perempuan yang menelusuri kematian seorang biarawati bernama Adelina. Menurut kabar yang tersebar dari berbagai media, Adelina mati dibunuh oleh seorang pastor dan 5 biarawati dari sebuah gereja ortodoks di sana. Namun pada saat ia mewawancarai pastor yang menjadi tersangka, bapak pastor mengelak. Ia mengatakan bahwa bukan dirinya lah yang membunuh Adelina, melainkan sosok iblis yang terperangkap dan menginginkan jiwa dari Adelina. Film ini dijamin membuat bulu kuduk Anda merinding. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ambil posisi rebahan kamu dan mari kita sama-sama ikuti alur cerita film The Crucifixion. Cerita diawali dengan sebuah upacara pengusiran setan yang dilakukan oleh seorang pastor dan beberapa orang biarawati di dalam sebuah gereja. Scene berpindah dengan liputan berita penangkapan pastor dan 5 orang biarawati yang didakwa melakukan pembunuhan kepada seorang biarawati bernama Adelina Marinescu. Dalam sebuah kantor pemberitaan, seorang wartawan bernama Nicole meminta izin pada atasannya untuk menelusuri kasus tersebut. For your information, Nicole adalah seorang penganut agama yang buruk. Ia menyalahkan agama sebagai penyebab kematian ibunya. Pada awalnya, Phil, atasan Nicole, menolak karena ia paham bahwa Nicole akan menjadikan kasus ini sebagai kesempatannya untuk memojokkan keyakinan agama. Nicole melihat kasus ini sebagai seorang pendeta yang membunuh wanita muda atas nama agama. Young women in the name of religion. People deserve to know about that. For a journalist, you don't sound too objective. Namun berkat kegigihannya, Phil memberikan kesempatan. All right. You got your shot. Penelusuran Nicole untuk membedah kasus ini dimulai. Ia menuju ke penjara untuk mewawancarai bapak pendeta yang menjadi tersangka. Dalam wawancara itu, bapak pendeta menceritakan kejadian yang terjadi di gerejanya beberapa waktu lalu. Suster Adelina Marinescu mengalami kerasukan oleh iblis yang sangat kuat. Duhul neputinței. Depărtează de la el toată durerea și blestemul diavolului. Ia pernah bercerita pengalaman seksualnya dengan seorang pria di Jerman yang kemungkinan pria itu dipengaruhi oleh seorang iblis. Dari kejadian itu, membuat Suster Marinescu mempertanyakan keyakinan agamanya, dan hal itu menjadikan ia sebagai sasaran yang tepat untuk sang iblis. Bapak pendeta juga menceritakan upacara pengusiran setan yang dilakukannya pada Suster Marinescu. Pada awalnya sudah berjalan dengan baik, namun Uskup Gornik datang dan menghentikan upacara tersebut. Padahal jika ia diberikan waktu sedikit lagi, ia dapat membunuh iblis tersebut. Pada akhirnya, iblis pun menang dalam pertempuran itu. Suster Marinescu dibawa menuju ke rumah sakit dan ia mati dalam naungan sang iblis. Selanjutnya, Nicole menemui dokter yang mengotopsi jasad Suster Marinescu. Dari hasil otopsi telah terjadi kejanggalan. Ditemukan bahwa Suster Marinescu menderita kanker mulut yang mana setelah dilakukan pembedahan, menurutnya belum pernah terjadi hal seperti itu sebelumnya. Pada hari pemakamannya, Nicole bergerak menuju Tanaku untuk menggali kasus tersebut. Sesampainya di sana, upacara pemakaman sedang berlangsung. Pada upacara hadir banyak sekali pendeta, biarawati, dan kerabat Suster Marinescu. Nicole mencoba menggali informasi pada beberapa orang yang datang. Namun tidak ada yang mau berbicara mengenai kematian tersebut, bahkan cenderung menghindarinya. Di sana, Nicole mencoba masuk kembali ke dalam gereja. Ia menuju ke ruangan bawah tanah yang mencurigakan.
Namun tiba-tiba, What are you doing? Uskup Gornik datang dan mengusirnya keluar seakan menutupi apa yang sedang ia selidiki.